Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas fenomena yang menarik dan kompleks tentang bagaimana ketika seorang menghadapi sebuah kelainan pada otaknya yang membawanya kesulitan dalam berbicara, menulis, bahkan membaca dalam kesehariannya. Tentu ini adalah hal yang menarik digali, apalagi kita hidup dengan keadaan sosial yang secara tidak langsung mengharuskan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ini merupakan sebuah penyakit yang jika tidak mengetahui seluk-beluknya, maka bisa saja secara tidak sadar kita bisa memilikinya. Penyakit tersebut ialah apasia. Ilias Papatanasio dan Patrick Coppens dalam bukunya berjudul Apasia and Related Neurogenic Communication Disorders mendefinisikan apasia sebagai gangguan bahasa yang melibatkan perubahan dalam pemahaman, produksi, dan penggunaan bahasa yang disebabkan oleh kerusakan pada area otak yang terkait dengan bahasa. Berdasarkan pengertian dari Ilias tadi, ada salah satu bidang ilmu interdisiplin yang menyinggung bagaimana masalah otak bisa mempengaruhi penggunaan bahasa kita, yaitu psycholinguistics. Dalam point of view psycholinguistic, hubungan antara apasia dan psycholinguistik sangat erat, karena psycholinguistik merupakan bidang studi yang mempelajari pemrosesan, pemahaman, dan penggunaan bahasa manusia. Studi ini memainkan peran penting dalam pemahaman dan analisis fenomena apasia ini, baik dari segi pengolahan bahasa yang terganggu maupun pengembangan intervensi rehabilitasi bahasa. Sebagai kasus pengantar, pada 31 Maret 2022 kemarin, dunia perfilman dibuat heboh dengan salah satu aktor Hollywood terkenal, yaitu Bruce Willis, yang rehat dari dunia perfilman karena didiagnosa mengalami apasia. Dalam cuitan keluarganya di Instagram mengatakan bahwa Bruce Willis mengalami masalah dengan kognitifnya. Ini merupakan gejala yang timbul karena apasia. Yang pertama, apasia Broca, ditandai oleh kesulitan dalam produksi bahasa yang lancar dan teratur. Individu dengan apasia Broca mengalami gangguan dalam menghasilkan kata-kata dan kalimat yang baik secara gramatikal. Meskipun pemahaman mereka tentang bahasa mungkin relatif baik, mereka mengalami kesulitan dalam mengucapkan kata-kata dengan lancar dan mengalami gangguan motorik bicara. Hal ini berkaitan dengan kerusakan pada area Broca yang terletak di area frontal otak. Yang kedua ialah apasia Wernicke, melibatkan gangguan dalam pemahaman bahasa dan produksi kata-kata yang tidak koheren. Individu dengan apasia Wernicke mungkin mampu mengucapkan kata-kata dengan lancar, tetapi kata-kata yang dihasilkan tidak memiliki arti yang jelas atau sesuai dengan konteks. Pemahaman mereka tentang bahasa mungkin terganggu dan mereka cenderung menghasilkan kalimat yang tidak masuk akal. Apasia Wernicke terkait dengan kerusakan pada area Wernicke yang terletak di area temporal otak. Yang ketiga adalah apasia global, merupakan jenis apasia yang paling parah. Para individu dengan apasia global, baik pemahaman maupun produksi bahasa terganggu secara signifikan. Mereka mengalami kesulitan dalam memahami kata-kata dan kalimat yang diucapkan serta kesulitan dalam menghasilkan kata-kata yang baik dan teratur. Apasia global seringkali disebabkan oleh kerusakan luas pada area bahasa dalam otak. Yang keempat adalah apasia anomia, ditandai oleh kesulitan dalam mengingat atau menemukan kata-kata yang tepat saat berbicara atau menulis. Individu dengan apasia anomia mungkin mengalami hambatan dalam mengakses kosakata mereka, terutama kata-kata yang spesifik atau khusus. Pemahaman mereka tentang bahasa dan produksi kata-kata lainnya mungkin relatif baik. Apasia anomia dapat terjadi akibat kerusakan pada area otak yang terlibat dalam penyimpanan dan pengambilan kata-kata. Dari keempat jenis apasia tadi, terdengar menakutkan jika kita mengalaminya. Maka menurut National Aphasia Association, timbulnya apasia ini dipengaruhi karena beberapa sebab, yaitu karena stroke, cedera kepala traumatik, tumor otak, infeksi otak, dan juga gangguan degeneratif. Selanjutnya, mari kita fokus pada rehabilitasi bahasa pada pasien apasia. Dalam buku The Assessment of Aphasia and Related Disorders, karya Goodlass and Kaplan,
Dijelaskan bahwa pendekatan psikolinguistik memberikan dasar yang kuat dalam merumuskan strategi terapi yang efektif untuk pasien apasia. Buku tersebut menyajikan berbagai strategi terapeutik yang telah terbukti berhasil dalam memulihkan kemampuan bahasa pada individu yang pengidap apasia. Beberapa strategi yang ditekankan dalam buku tersebut meliputi penggunaan teknik kompensasi, pemulihan pengucapan, stimulasi bahasa, dan pendekatan berbasis tugas. Pendekatan ini bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan komunikasi dan meningkatkan pemahaman serta produksi bahasa pada pasien apasia. Strategi terapi yang efektif ini didasarkan pada pemahaman mendalam tentang bagaimana kerusakan pada otak mempengaruhi pemrosesan bahasa dan bagaimana individu dengan apasia memproses informasi bahasa. Psikolinguistik juga mempelajari aspek linguistik yang terlibat dalam apasia. Misalnya bagaimana gangguan pada level fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik dapat mempengaruhi kemampuan bahasa pada individu dengan apasia. Melalui ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana kerusakan pada otak dalam mengubah struktur bahasa dan mempengaruhi pemrosesan makna kata-kata dan kalimat. Dalam kesimpulannya, psikolinguistik memberikan kerangka pemahaman yang mendalam tentang fenomena apasia ini. Kita telah memahami bagaimana psikolinguistik membantu dalam pemahaman dan analisis apasia, serta kontribusinya dalam mengembangkan intervensi rehabilitasi bahasa yang efektif. Dengan terus melakukan penelitian dan menggabungkan pengetahuan psikolinguistik dengan praktik klinis, kita dapat memberikan bantuan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup individu yang didiagnosa apasia.